wabarakatuh. Dan salam memangkas. Salam Bumbung Garda Sagera. Yura. Selamat malam pemirsa dimanapun saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Bang Don. Tentunya di acara BIB, Bang Ipul Bicara. Dimana pada acara BIB kali ini kita akan mengangkat tema yang menarik, yang ini tentunya sudah menjadi pembicaraan publik khususnya di Kabupaten Situbondo. Tema kali ini yaitu siapa yang lapor KPK dan nasib BK di Pilkada 2024. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya pembina Garda Sagera yaitu Bang Ipul. Selamat malam Bang Ipul. Selamat malam Bang Don. Ya, disapa dulu Bang pemirsa Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat Situbondo dan Timur Manggarai yang sangat saya banggakan, malam ini ya tanggal 31 Agustus, jadi penutupan bulan Agustus, Betul. kita isi dengan pelurusan. Ya. Nah, bagaimanapun pelurusan ini sangat penting agar di masyarakat tidak terjadi sebuah pro kontra lagi gitu loh Bang Don ya. Betul, betul. Tapi agar tetap bersemangat Bang Don. Harus itu. Saya salami dulu ya. Ya. Salam Wanggar. Salam. Bumbung Garda Sagera. Hura. Silakan Bang Don. Ya. Baik pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita tahu beberapa hari ini publik khususnya di Kabupaten Situbondo ini dihebohkan dengan ditetapkannya Bupati Situbondo, orang nomor 1 di Situbondo, menjadi tersangka dengan kasus korupsi ya, di mana KPK beberapa hari ini juga datang ke Situbondo. Sesungguhnya ada apa ya KPK mendatangi Situbondo, dan apakah ini ada yang melapor atau seperti apa? Nah, ini nanti kita akan membahas, dan juga bagaimana sesungguhnya nasib Bung Karna di Pilkada 2024, karena kita tahu sendiri bahwa Bung Karna ini sudah melakukan pendaftaran di hari pertama di KPUD Situbondo dengan pasangannya yaitu Mi Hoirani ya. Oke, kita langsung membahasnya bersama Bang Ipul kali ini. Bang, kita tahu bahwa rakyat Situbondo ini heboh saat ini ya dengan ditetapkannya Bung Karna menjadi tersangka, dan beberapa hari ini kita tahu bahwa KPK ini rupanya sedang betah di Situbondo. Nah, ini ada apa lalu sebenarnya, siapa ini yang melapor ke KPK gitu? Monggo Bang. Oke Bang Don dan masyarakat Situbondo, mungkin juga masyarakat Indonesia terutama di akun TikTok Ya. Jadi ini perlu kita sampaikan atau kita mungkin klarifikasi, dan sebelumnya saya mohon maaf karena ternyata setelah saya vakum cukup lama demo ya Bang Don, setelah vakum kita orasi, rupanya pita suara saya sudah sudah tidak terbiasa, sehingga demo yang kemarin tanggal berapa kita demo itu 26 ya? Iya. Tanggal 26 sudah hampir seminggu ini kita demo, tapi ternyata suara saya tidak kembali. Oh ya, karena lama vakum Terus kita bergerak dalam situasi yang cukup terik Bang Don ya. Betul. Bahkan bukan cukup ya, sangat terik ya. Namun karena Situbondo menyala Pak. Berarti tidak hanya mataharinya ya? Tidak. Tapi juga suasana juga kebatinan keadaannya menyala gitu kan ya. Jadi namun saya paksakan diri karena memang ini penting untuk Situbondo ya. Terus kenapa live ini kami adakan? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di grup WA, di Facebook, dan juga yang japri-japri ke saya terkait dengan ada apa sih Situbondo heboh? Nah, gitu loh. Yang pertama itu, yang kedua juga dipertanyakan, benarkah bahwa Bung Karna ini sudah menyandang status KPK untuk kita masuk ke demo kemarin Bang Don ya, karena kita kan tidak live ya, kita nggak live ya. Kenapa? Apakah benar Bung Karna sudah KPK dengan berbagai macam reaksi juga dari kubu Bung Karna, karena kebetulan ini sedang menghadapi Pilkada 2024 sehingga terjadi sebuah pertarungan lah di medsos itu. Ada yang berusaha untuk mencerdaskan, mengklirkan, tapi juga ada yang mau menyesatkan Bang Don. Iya toh? Ya. Contohnya begini, ada di
berita lokal ya, berita lokal, media lokal itu yang memberitakan, membantah setelah viralnya surat KPK kepada BPN, surat KPK kepada Badan Pertanahan Nasional Bondowoso yang meminta keterangan atau meminta data-data terkait aset-aset yang dimiliki oleh nah, baru satu, yaitu karena Suswandi Ya. yang selaku tersangka, ya toh. Ya. Yang kedua Joko Priyogo kalau tidak keliru, beserta dengan berapa sorry kok Joko Eko Priyogo Jati ya. Eko P itu adalah kepala dinas PUBPR. Ya. Sekarang PUBPR. PUBP sekarang. Oh sekarang PUBP ya. Nah, terus beserta beberapa nama yang tercantum di dalam kolom ya Bang ya. Lah, saya juga tidak tahu apakah ini karena ketidaktahuannya atau berniat mau menyesatkan informasi kepada publik Bang. Ya. Namun kalau saya menggunakan bahasa bahwa dia tidak tahu terhadap ketidaktahuannya, seharusnya Bang ya, diam. Ya. Namanya orang tidak tahu kok. Ya toh, diam. Tapi kalau dia tahu, terus berusaha tetap dia itu memberikan statement atau komentar atau apapun, berarti dia bertujuan untuk menyesatkan. Yang diantaranya adalah bahwa diragukannya karena ada tulisan menggunakan ballpoint. Nah ini perlu kita rentet dari depan dulu Bang, karena ini sudah mulai lagi digoreng bahwa oh ini adalah hoax, ini adalah ini harus kita luruskan sebagai pemangkat apa sesungguhnya yang terjadi. Sepakat ya Bang ya? Jadi kita jangan tertuju dulu ke sana Bang ya. Nah, jadi karena kita nggak live loh ya, kita kan nggak live. Nah jadi itu yang pertama ya. Yang kedua mengatakan bahwa stempel itu seharusnya tanda tangan dulu baru stempel, betul? Betul nggak ini? Ya. Nah, Oke, Bang Don ya. Perlu saya jelaskan kepada masyarakat bahwa saya juga bilang di beberapa web, jika kita itu sering mendapatkan surat keluar dari institusi atau lembaga negara yang itu di provinsi mungkin atau mungkin juga di daerah bahkan sampai ke pusat ya, kembali lagi saya katakan jika kita sudah terbiasa ya, jika kita ini sudah terbiasa mendapatkan hal tersebut Bang Don, maka kita tidak akan mempersoalkan terkait dengan nomor surat maupun tanggal surat. Nah gitu loh, artinya memang selama ini saya itu terbiasa mendapatkan surat Bang Don, baik itu dari institusi dari kabupaten, provinsi maupun ibu kota Bang Don, termasuk KPK, Komisi Yudisial, termasuk juga Mahkamah Agung, dan semua surat tersebut itu nomornya saya pastikan tidak ada yang itu ketikan Bang Don. Semuanya menggunakan tulisan tangan. Nah, pernah saya itu mengadakan sedikit komunikasi di Komisi Yudisial Bang Don. Saya bertanya begini, Pak mohon maaf saya sebelumnya saya ragu mau datang, gitu Bang Don. Loh kenapa ragu Mas gitu loh? Karena yang saya baca Bang Don, saya bilang kepada teman yudisial itu pada waktu itu, Komisi Yudisial, ini kok nomor surat dengan tanggal ini kok apa ini namanya pakai bolpen. Nah, kok nggak ketikan begitu ya? Kok nggak ketikan kayak lembaga saya ketika saya mau berkirim surat, kan begitu Bang Don ya. Nah, dengan tersenyum dia mengatakan semua lembaga negara itu Mas, institusi negara yang terkait dengan surat keluar itu mayoriti ya Bang Don, mayoritas itu kecuali antar lembaga Bang Don. Lembaga tinggi-tinggi ini saya juga kurang paham karena itu setiap kop surat itu ada makna dan artinya Bang Don. Surat ini adalah berbunyi biasa, berbunyi tidak biasa, atau mungkin rahasia, atau mungkin juga super rahasia Bang Don. Nah gitu loh, itu ada ciri-cirinya di sana. Dan dikatakan bahwa ya mayoritas 90% itu adalah menggunakan ballpoint. Nah gitu loh Bang Don ya, menggunakan ballpoint. Alasannya adalah
karena ini di pusat Mas, setiap hari kita ratusan surat yang harus kita keluarkan. Ratusan surat yang harus kita keluarkan pun itu bermacam-macam Mas. Gitu ya. Termasuk diantaranya seperti yang sampean pegang ini. Gitu. Surat panggilan, pada waktu itu saya sedang mau bersidang di Komisi Yudisial. Itu Mas, ada yang ke Situbondo, ada yang kota-kota lain. Nah, ketika surat tersebut akan diterima oleh yang bersangkutan, ya toh, akan diterima oleh yang bersangkutan atau orang yang sedang dikasih tugas itu mau menjalankan ini, itu akan telepon ke pusat. Surat terakhir nomor berapa? Nah, ini penjelasannya Bang. Oh, nomor 100 misalnya, maka surat yang akan kita buat 101 dan wajib hukumnya dilaporkan ke pusat. Kenapa? Karena itu nanti akan ditanya oleh petugas-petugas yang lainnya. Jika itu ternyata surat itu sudah ditulis dengan ketikan, ternyata tidak segera tidak segera diberikan karena ada orientasi dalam sebuah pengiriman surat. Ini kan akhirnya siksak Bang. Nomor surat 125 itu sudah ada tapi belum terkirim. Ya toh? Tapi yang 130 ini sudah terkirim, sudah diterima oleh yang bersangkutan. Nah, ini akhirnya terjadi kesiksakan, termasuk tanggalnya Bang. Jadi artinya, makanya tadi saya katakan di awal, jika orang yang sudah terbiasa menerima surat dari institusi itu tidak akan bertanya sesuatu hal yang bodoh. Begitu Bang. Yang pertama, yang kedua terkait dengan stempel ya. Yang mana ada tanda tangan dan ada stempel. Begitu Bang. Ada tanda tangan dan stempel. Perlu diingat bahwa jika mungkin saya dengan Bang Don atau masyarakat Situbondo ketika bertanda tangan, itu kan jarang kita menggunakan tinta yang bagus, jarang kita menggunakan ballpoint yang harganya jutaan, kan begitu kan? Betul nggak ini? Betul. Ya, pilot lah. Jadi kalau pilot itu berbeda dengan yang mereka punya, artinya kalau pilot itu tingkat tintanya ini seimbang dengan tingkat tinta daripada stempel bantunya. Karena kalau stempel ini kan tidak beda jauh dengan tinta dari print-printan. Hampir sama lah, kualitasnya hampir sama. Hanya ketika kena air pasti dia itu langsung pudar ya. Langsung pedar sehingga pudar, kan begitu Bang Don. Nah, ketika tinta ini yang bagus Bang Don, maka dia itu tidak hanya tembus kepada serat-serat kertas, tapi juga dia akan menembus. Ya sama dengan Bang Don misalnya, misal dulu ini Bang Don ya, Bang Don itu ngecat tembok, kasih aja hitam, setelah itu timpa dengan warna putih atau timpa dengan warna pastel, maka itu hitamnya tetap akan keluar Bang Don. Jadi bukan berarti itu tertindas, tidak. Kita tidak bisa mengatakan itu tertindas atau tanda tangan dulu atau tanda tangan terakhir kalau itu tidak menggunakan lab for gitu loh. Jadi makanya saya katakan, saya tertawa aja ketika ada orang yang berstatement seperti ini gitu ya. Artinya surat yang beredar itu benar Bang ya? Artinya surat yang beredar itu adalah benar adanya begitu Bang. Ya karena surat itu keluar kan, ini kan ada beberapa orang yang mengolah yang katanya yang palsu karena tanda tangan ada pengnya itu gitu kan. Ini kan diolah sedemikian rupa. Betul. Gitu. Namun saya begini Bang Don, namun saya tidak setuju ketika dikatakan bahwa itu adalah surat penetapan. Bukan, itu bukan surat penetapan. Itu surat keluar yang ditujukan kepada penetapan tersangka ya Bang Don ya. Surat itu ditujukan kepada BPN. Nah, Bang Don ingat nggak tanggal kepada BPN tersebut? Ingat nggak, ada nggak Bang Don, punya nggak? Springnya Bang? Iya, yang kepada surat kepada BPN ini tanggal berapa? Itu yang ke BPN tanggal 19 Agustus. Tanggal 19 Agustus. Ya. Oke. Karena bagi TikTok Bang Don ini agak rewel saya. Aduh. Hanya TikTok yang bisa membuat saya ketika harus menghindar daripada kamera ya Bang. Karena tidak asli karena akunnya Bang Ipul ini kan tidak hanya banyak yang ditunggu di Facebook tapi juga banyak yang ditunggu di TikTok. Jadi agar ini ya mengikuti lah keinginan mereka berdua ini ya. Jadi begitu Bang Don. Apa tadi pertanyaannya Bang Don? Tanggal berapa? Tanggal 19. Tanggal 19 Agustus 2024. Ya betul ya Bang Don ya.
KPK menulis surat kepada BPN untuk meminta keterangan atau data aset yang dimiliki oleh 2 orang tersangka yang di sana dan juga orang yang di bawahnya. Kenapa saya nolak itu adalah surat penetapan tersangka? Ya toh? Ya. Karena surat penetapan tersangka itu bukan tanggal tersebut, Bang Dor. Gitu loh. Surat penetapan tersangka bukan tanggal tersebut. Ya. Memang surat penetapan tersangka itu tidak tersebar, Bang Dor. Iya toh? Ya. Nah, makanya ketika ada itu bukan surat penetapan, saya sepakat. Setuju ya? Setuju, gitu loh. Nah, tapi banyak orang yang bisa membaca bahwa surat yang tertera di sana itu secara jelas dan nyata bahwa menerangkan aset-aset yang diminta oleh KPK kepada BPN itu karena sebagai tersangka. Ya. Begitu, Ya. Bang Don. Artinya surat itu sebelum muncul jauh hari sebelumnya karena sudah sebagai Tersangka. tersangka. Begitu, Bang Don. Jadi Ya. keterangan itu hanya menegaskan saja, bukan surat penetapan, karena surat penetapan tidak keluar hingga saat sekarang. Kita belum mendapatkan menerima namanya surat penetapan tersangka lah. Ini akhirnya apa? Akhirnya menjadilah polemik. Ada yang tadi saya katakan, ada media online yang berusaha untuk mencerdaskan, ada media online juga yang berusaha untuk mengaburkan ya. mengaburkan gitu loh, atau menyesatkan. Jadi termasuk beberapa status juga seperti itu, Bang Don. Akhirnya ini menjadi sebuah polemik yang besar, Bang Don. Ya, polemik yang besar sebenarnya begini. Penetapan tersangka ini haknya ya, Bang Don, hak yang harus menerima itu adalah satu, Bang Don, ya toh, Ya. terlapor yang naik menjadi tersangka. Kedua, itu kejaksaan, gitu loh, Bang Don. Ya. Nah, atau penuntut ya, penuntut KPK lah, atau penuntut umum di kejaksaan. Nah, jadi tidak harus itu diterapkan kepada publik, gitu loh, Bang Don. Makanya status penetapan itu sulit keluar untuk ke publik, gitu loh. Artinya surat yang sudah diberikan KPK kepada BPN yang menyebutkan tersangka karena sebagai tersangka dengan Eko sebagai tersangka ini, artinya apa? Karena dan Eko sudah jauh hari menjadi Tersangka dan tidak perlu dipublikasi. Oke. Begitu, Bang. Ya. Persoalannya begini lalu kemudian, kalau kita ini tadi dikatakan Pak Iko bahwa sebenarnya Bung Karno dan juga Eko ini menjadi tersangka sebelum tanggal 19 Agustus ya kan. Dan tetapi akhirnya kemudian ada beberapa yang memanfaatkan kejadian ini, Bang, gitu. Artinya, maka ini juga yang akan saya pertanyakan. Ada yang akhirnya orang-orang yang kemudian mengaku bahwa ini karena laporan saya gitu. Nah, Enggak, sebelum masuk ke sana, kita harus tahu cikal bakal terkait dengan demonya, Bang Don. Oh iya, Kesana dulu ya. Oke. Sepakat ya? Iya, sepakat. Biar kita berunut lah. Gitu loh. Jadi kenapa akhirnya Imsak melakukan demo, Bang Don? Yang pertama, Bang Don, Ya. ini sudah terjadi pro kontra. Yang ini berbahaya dan menyesatkan masyarakat. Kenapa? Karena ini juga nanti ada hubungannya terkait dengan Bung Karno sebagai bupati, Bung Karno sebagai calon. Agar masyarakat ini tidak tersesatkan, Bang. Ya, toh? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mendesak KPK karena begini. Sekitar demo hari Senin, Sabtu sampai Minggu itu, Bang Don, itu KPK masih juru bicara KPK belum mengeluarkan dengan bahasa ini, saya belum mendapatkan kepastiannya, misalnya seperti itu. Iya. Artinya ini lucu gitu loh, Bang Don. Lucu bagi kami, bagi saya ya, Bang Don, ya, seorang humas KPK seperti sekelas Tesa, ya, kalau seperti yang tadi saya katakan, ketika 19 ini ada surat yang menerangkan bahwa Bung Karno itu adalah tersangka, maka penetapan tersangka Bung Karno ini sudah jauh-jauh hari. Dan ini sangat, bahasa saya begini, ini sangat saya sayangkan seorang humas tidak tahu, tapi saya tidak yakin gitu loh, sehingga saya tidak yakin Tesa berkata seperti itu, Bang Don. Ya, karena mestinya seorang jubir sudah tahu, Bang, ya. Iya, seorang jubir itu tahu gitu loh, Bang Don, ya. Tesa, menurut saya, Tesa tidak mengatakan seperti itu. Makanya tadi saya katakan ada media yang berusaha untuk menyesatkan gitu loh, Bang Don.
Saya tidak yakin itu, tapi mungkin PESA menunggu waktu untuk mengumumkan, cuma itu diolah di dalamnya gitu loh, Bang. Paham nggak maksud saya? Nah, jadi biar masyarakat ini paham gitu loh. Nah, itulah juga penyebab saya dengan tim IMSAK akhirnya, karena IMSAK ini ketahui dan masyarakat secara luas mengetahui, kan begitu ya Bang Don ya. Sesungguhnya surat yang beredar itu benar atau status Bung Karno itu benar atau tidak. Tujuan utama kita itu Bang Don. Tujuan utama kita itu agar kita tidak disesatkan dengan orang-orang yang tidak punya niat baik kepada Situbondo. Media-media yang tidak punya niat baik kepada Situbondo. Nah, itulah dasar alasannya, dan alhamdulillah Bang Don, alhamdulillah yang pertama KPK akhirnya merilis status tersangka. Jadi perilisan status tersangka oleh KPK ini Bang Don, tidak semua Bang Don, tidak semua orang yang berperkara dengan KPK, orang yang berperkara dengan kepolisian, orang yang berperkara di kejaksaan itu mengumumkan Bang Don. Tidak semua. Lah, ketika adanya demo ini maka dirasa KPK merasa bahwa ini wajib diumumkan agar tidak ada terjadi sebuah polemik yang ada di Situbondo. Jadi itu efeknya Bang Don. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak ada urusan apakah dengan kegiatan gerakan demo IMSAK ini akan menjatuhkan Bung Karno atau tidak. Dan begitu ya Bang Don ya. Ataukah menaikkan seseorang atau tidak. Kita tidak ada urusan itu. Kita nggak ada urusan itu. Urusan kita hanya dengan KPK segera klarifikasi untuk masalah apa itu namanya status tersangka ini. Ya. Karena sekali Mbak, karena ini juga ada yang mengatakan bahwa demo kemarin ini ditumpangi kepentingan politik ya. Bang Ipul gimana itu? Ya makanya ini saya jelaskan, tidak ada kepentingan politik atau apapun. Artinya politik pilkada ya Bang. Politik tapi pilkada. Kalau terkait dengan perpolitikan di Situbondo, pergerakan itu politik Bang. Pergerakan itu politik. Iya toh? Jadi kita ini sesungguhnya Bang Don, kita ini sesungguhnya setiap harinya termasuk beberapa kebijakan yang keluar itu adalah politik, bagian dari politik, karena politik itulah yang akan mengatur seluruh sistem yang ada di kota kita Bang Don. Pergerakan pun politik, tapi kalau untuk kepentingan Pilkada 2024 itu tidak ada hubungan dengan itu. Tidak ada. Saya Bang Don ya, saya sendiri sebagai penanggung jawab IMSAK, saya jelaskan kepada masyarakat Situbondo, saya belum pernah ketemu dengan Bung Karno. Ya toh? Ya. Hingga saat sekarang. Demikian pula saya juga tidak pernah ketemu Rio sebagai penantang Bang Don. Ya. Bahkan WA dengan Rio pun Bang Don, ya. Ya. Sampai kita persiapan sampai ke demo, sampai ada isu yang lain, saya tidak ada komunikasi dengan Rio. Gitu loh Bang Don. Ya. Artinya ini pure murni untuk kejelasan penegakan hukum di Situbondo. Lah, kenapa Bang Ipul menggunakan bahasa tema tangkap Bung Karno? Iya toh? Ya, ya. Karena saya sudah punya keyakinan itu surat itu benar, dan Bung Karno saya juga tahu Bung Karno ditetapkan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Kenapa saya meminta itu Bang Don? Situbondo butuh keadilan. Gitu loh. Situbondo butuh keadilan. Selama ini Bang Don, masyarakat Situbondo sudah dipertontonkan bagaimana aparat penegak hukum memperlakukan para pencuri-pencuri kecil. Sudah ditunjukkan Bang Don. Pencurian ayam ke, pencurian, kalau ayam sih sekarang sudah kayaknya nggak patut diperhatikan. Kalau dulu sih iya ya. Pencurian sepeda motor kayak, pencurian ternak kayak, kita sudah tahu apa yang mereka lakukan. Nah, apakah salah ketika IMSAK dalam hal ini menuntut juga keadilan? Maling yang besar, maling yang menggunakan dasinya, maling yang menggunakan tangannya untuk memanipulasi uang-uang yang seharusnya digunakan untuk rakyat, dimanfaatkan oleh diri sendiri. Nggak salah kita. Agar keadilan itu juga dirasa oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat dijadikan sebagai objek ketika kita berbicara ini masyarakat kecil. Nah, itulah tujuan dari demo di Senin 26 Agustus 2024. Sekali lagi,
saya sebagai penanggung jawab atau penasihat dari IMSAK sampai detik ini saya tidak ada hubungan komunikasi dengan Bung Karna. Demikian pula terkait dengan pergerakan IMSAK dengan Rio juga kami tidak ada komunikasi, Bang. Jadi tidak ada yang hubungan itu, dan itu hanya berupaya dikelola, dikemas oleh orang-orang tertentu seakan-akan IMSAK bergerak atas nama tunggangan. IMSAK bergerak karena kita dibayar. IMSAK bergerak karena kita mendapatkan order. Nggak ada. Nggak ada. Memang ada di situ Bondo yang bisa untuk membayar Bang Ipul turun untuk kepentingan orang-orang tertentu. Nggak ada. Itu pure untuk penegakan. Jauh-jauh hari IMSAK juga turun, Bang. Kalau kita berbicara tentang 2024, Pilkada 2024, kita ingat PEN, Bang. PEN itu 2022. Masih jauh. Rio aja masih belum muncul. Dan ini sebenarnya kasus rentetan dari Oke, PEN. kita lanjut. Itu terkait pokok perkara. Saya nggak sabar sudah. Ya, karena PEN ini sudah kita kawal sejak 2022. Ya, itu maksud saya. Jadi Betul. jauh hari sebelum kita pilkada pun PEN sudah kita angkat. Apa itu untuk pilkada 2024? Nggak ada ini, calon-calon aja belum ada yang muncul pada waktu itu. Jadi tolong masyarakat berusaha untuk kita berpikir gitu ya Bang Don ya. Artinya agar pikiran kita tidak mudah disesatkan. Termasuk sama saya. Gitu. Termasuk sama saya berpikir benar nggak apa yang dikatakan oleh Bang Ipul? Didukung bukti-bukti enggak? Logika kita masuk enggak? Gitu. Kalau memang itu logika tidak masuk, bukti kita tidak ada, nggak apa-apa. Abaikan, tidak ada masalah. Tapi harapan saya sebagai masyarakat Situbondo, saya juga ingin Bang Don, masyarakat Situbondo ini tidak hanya menjadi produk Bang Don. Tidak hanya menjadi produk yang nantinya akhirnya dikorbankan. Saya tidak ingin seperti itu. Ya Bang Don ya. Saya tidak ingin hanya Bang Ipul saja yang mendapatkan dispensasi atau mungkin apa namanya itu, kalau yang selalu saya katakan itu spesialisasi ya, dispesialkan, tidak. Saya pengen seluruh masyarakat di Situbondo itu dispesialkan juga. Saya pengen masyarakat di Situbondo itu juga dihormati dan dihargai sesuai dengan hak-haknya. Kan begitu Bang Don ya? Tapi sebelum kita dihargai dan dihormati tentang hak kita, maka masyarakat Situbondo harus paham terhadap haknya. Jangan sampai hak itu dicuri, apalagi oleh orang-orang yang itu kita percayakan, kita amanahkan untuk membantu kita dalam mengawal hak-hak kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bang Don, jangan sampai masyarakat Situbondo ini dikerjain oleh orang-orang yang mendapatkan kue. Orang-orang yang sekarang ketakutan karena sudah ada hal-hal yang seperti itu, sehingga dia tidak lagi mendapatkan kue dari hasil korupsi yang ada, tidak mendapatkan kue dari proyek-proyek yang ada, tidak mendapatkan kue dari APBD yang ada. Ini orang-orang ini yang ketakutan sekarang Bang Don. Orang-orang ini yang bergerak, yang berusaha untuk meracuni masyarakat, seakan-akan Bung Karna benar dalam hal ini. Begitu Bang Don. Ya, oke. Dan itu tugas kita untuk meluruskan. Betul Pak. Persoalannya kemudian begini Pak. Ini katakanlah Kembali ke tema ya. Ya, ini katakanlah setelah demo IMSAK demo yang itu kita tahu bahwa sempat ada kemacetan di Jalan Pantura ya. Nah, ini akhirnya kan KPK itu resmi ya, rilis secara resmi bahwa ada penetapan tersangka, membenarkan penetapan tersangka Bung Karna juga dengan Kadis PUPP saat ini ya kan. Nah, tapi tidak berhenti di situ Bang. Akhirnya ketika itu sudah ramai, maka kemudian ada pihak-pihak ya, ada pihak-pihak yang mengaku lah di situ kan bahwa ini karena saya gitu loh. Makanya ini menjadi pertanyaan juga, ada beberapa sesungguhnya siapa ini sih yang mendatangkan KPK ke Situbondo gitu. Kenapa KPK sampai ke Situbondo? Iya betul. Oke. Sesungguhnya gini Bang Don, saya tuh berusaha untuk diem ya Bang Don. Berusaha untuk diem. Saya pikir siapapun boleh mengaku lah. Bahkan seluruh anggota IMSAK yang ribuan orang itu ya boleh mengaku lah Bang Don. Kita tidak boleh underestimate lah Bang Don. Gitu ya. Artinya underestimate. Kita tidak boleh ya biarkan aja yang mengaku itu. Apa salahnya sih Bang Don mengaku itu? Menurut Bang Don apa salahnya? Silakan aja, bahkan orang yang berpetualang atau mungkin menggunakan kapal persiar juga yang tidak pernah tahu Situbondo boleh mengaku Bang Don. Sah-sah saja ya. Sah-sah saja, jin aja boleh ngaku. Ngapain?
Kenapa itu dipersoalkan? Ada persoalan mungkin menurut Bang Don? Iya, iya. Ya karena apa namanya? Kok sampai dijadikan tema ini Bang Don gitu loh? Ya. Adakah kira-kira hal tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan Situbondo ini Bang Don? Ada nggak itu Bang Don? Ya. Iya, iya. Nggak ada. Menurut Bang Don apa sih yang dipersoalkan ketika ada orang yang mengaku-ngaku gitu loh Bang Don? Sehingga saya butuh meluruskan sejarah. Kenapa Bang Don? Ya karena biar ini tuh tidak menjadi juga informasi yang sesat. Oh iya. Makanya, artinya nanggung ya. Nanggung. Kalau ingin meluruskan, luruskan sekalian gitu loh. Betul. Agar juga masyarakat tahu lah sesungguhnya yang KPK ke Situbondo ini karena siapa? Oke Bang Don. Masyarakat Situbondo dan mungkin masyarakat Indonesia dan juga tim pemakar yang sangat saya banggakan. IMSAK juga ya, lupa saya dengan paretan saya IMSAK. Memang tidak semua orang ini memahami terkait dengan perjalanan KPK hingga nyampe ke Situbondo dan KPK hingga menetapkan Bung Karna serta Pak Eko dan ada calon-calon tersangka lainnya itu tersandung dalam kasus korupsi yang luar biasa sedang ditangani oleh institusi super body yaitu KPK. Oh ini luar biasa. Iya toh? Betul. Karena bahasa kata ini kan kelasnya sudah bukan kelas kadis lah ya benar. Ya, betul. Dan luar biasanya juga itu apa itu namanya KPK Bang Don. Beberapa kali saya selalu bilang sama tim pemakar gitu loh. Penghargaan yang diterima, saya katakan kan pada waktu itu saya katakan gitu loh. Jangan harap penghargaan itu akan menutupi apa yang sudah berjalan, apa yang sudah terjadi di KPK. Kan saya bilang seperti itu sahabat. Tapi ini saya bicara sebagai masyarakat luas saja, saya tidak harus mendiskreditkan dari A, B, dan C. Tapi saya harus mengatakan bahwa ini harus dikatakan sebenarnya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ini Bang Ipul yang apa itu namanya yang laporan ya. Bang Ipul yang laporan. Secara tegas saya katakan di sini kawan, itu bukan laporan Bang Ipul ya. Ada juga yang mengatakan ini adalah Mas Rio yang menjalankan. Secara tegas saya katakan Mas Rio dalam hal ini tidak terlibat apapun terkait dengan hal ini Bang Don. Ya toh? Mas Rio selama ini ada di Jakarta hanya fokus terkait dengan peperangan Rekom Bang Don ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa Mas Rio sebagai calon bupati itu menggunakan cara-cara yang tidak baik seperti sekarang. Gitu loh Bang Don ya. Saya tegaskan itu kepada teman-teman. Ya. Kalau itu berpengaruh Bang Don. Ya, kalau itu berpengaruh, kalau seorang calon terus nanti diisukan dia yang seperti ini dan ini itu berpengaruh. Makanya saya luruskan Bang Don ya. Nah, bagi yang lain itu no problem, tidak ada masalah siapapun Bang Don. Tapi yang pasti Bang Ipul secara tegas di draft ini Bang Ipul mengatakan bahwa itu bukan laporan Bang Ipul. Saya katakan bukan pekerjaan Bang Ipul ya. Itulah bukan laporan Bang Ipul Bang Don. Saya ceritakan Bang Don ya. Pada tahun 2022 ketika kasus PEN itu bergulir Bang Don ya, terkait dengan korupsi dana UKL UPL 800 juta lebih, sesungguhnya Bung Karna itu sudah ada di dalamnya Bang Don. Ya, saya katakan ini pada masyarakat Situbondo. Sudah ada di dalamnya juga gitu loh. Bahkan ada selembar surat sakti yang itu ada tanda tangan Bung Karna pun terkait akhirnya terjadilah kasus korupsi PEN ini, itu juga sudah ada di penyidik kita. Sudah ada gitu loh. Hanya perlu masyarakat tahu, karena kebetulan saya juga diajak untuk ngomong terkait dengan persoalan ini, karena saya starting kejaksaan menggeledah hingga terakhir, saya ada di dalamnya. Sebagai masyarakat, sebagai lembaga, saya membantu penegak hukum begitu Bang Don ya. Pada waktu ditetapkan 5 tersangka PEN itu sesungguhnya BK sudah juga bisa, sesungguhnya sudah dapat ada di dalamnya. Makanya ketika saya live saya katakan logika sajalah gitu. Saya tidak menyebutkan bukti-bukti ya Bang Don, hanya menggunakan logika. Kita kan hukum itu berlogika Bang Don. Ya toh? Makanya saya ajak masyarakat untuk berlogika. Masa ada seorang kadis
yang berani melakukan sebuah kegiatan yang itu tanpa melalui sebuah perintah. Nggak ada. Apalagi kita tahu siapa Bung Karno dalam memimpin Situbondo. Semua masyarakat tahu. Ya toh, di mana di sini memang super takut. Iya, iya. Kita tahu lah ya Kita bagaimana tahu cara. Ya kalau di luar sih masyarakat akan melihat senyumnya Bung Karno, tapi tidak tahu bagaimana taringnya Bung Karno di dalam pemerintahan ya. Ya, ya. Itu aja kita sebutkan ya, itu secara logika. Namun Bandung, ketika saya diajak musyawarah oleh APH, bagaimana ini Bang, ini masih bisa kita naikkan karena gini Bandung, Forkopimda, Kejaksaan Negeri, Polres, Bupati ya, atau Pemda, Bupati ya, terus Ketua Dewan, Pengadilan negeri. Pengadilan sesungguhnya di luar Bandung, cuman itu dimasukkan sebagai penasehat, gitu ya Bandung ya. Ini ada sebuah kode etik yang tidak bisa mereka langgar Bandung, gitu loh. Tapi jika ini misalnya Polres menangani sebuah kasus dan itu melibatkan bupati, maka Polres wajib menaikkan ke Polda. Tidak bisa ditangani sendiri. Demikian pula oleh kejaksaan. Namun Bandung, saya berkata begini Bandung. Ini nanti yang akan saya hubungkan dengan bagaimana nanti tadi ada kata-kata kayaknya Pilkada 2024 ya teman-teman ya. Saya katakan tahan diri, kan begitu ya Bandung ya. Tahan diri kenapa? Kalau bupati kita itu terkena atau tersandung sebuah persoalan, nanti yang dirugikan lagi bukan hanya keluarganya. Keluarganya enak, bupatinya enak dapat dia, tapi masyarakat di Situbondo akan dirugikan. Kenapa Bandung? Saya katakan dirugikan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang melibatkan baik anggaran maupun giatnya kepada Kabupaten Situbondo yang tidak terangkum di dalam DAU maupun DAK, ya Bandung ya, itu maka Situbondo ini akan dilewati. Artinya ketika pemimpin kita atau bupati kita kena masalah, maka seluruh proyek yang itu menyangkut terkait dengan kebijakan pusat itu sudah tidak bisa kita rasakan. Artinya Situbondo di blacklist. Lah saya tidak mau Bang. Lumayan 2022, 2023, 2024. Ya, 2 tahun. Saya mengatakan seperti itu Bang. Betul ya Bang ya? Ya. Saya mengatakan seperti itu. Sudahlah, cukuplah. Cukuplah. Harapan saya pada waktu itu Bung Karno ini bisa memahami. Makanya saya katakan jangan merasa hebat, Bandung, ketika kamu melakukan kesalahan dan lolos dari kesalahan tersebut. Tapi sesungguhnya pada waktu itu Allah sedang memberikan waktu untuk kamu bertobat. Itu yang selalu saya katakan. Ya, namun ternyata ini dianggap sebuah keberhasilan gitu loh. Padahal ada saya di dalamnya untuk dan agar ini tidak tersentuh, Bandung. Gitu loh. Iya toh? Ya. Nah, agar dan untuk tidak tersentuh lebih dulu. Saya memang ada deal pada waktu itu di akhir jabatannya atau Bung Karno sudah lengser. Silahkan, sudah tidak ada masalah. Paham tidak maksud saya? Ya. Lah, ini menyangkut tentang siapa sesungguhnya pelapor tersebut. Betul. Nah, tiba-tiba masyarakat Situbondo dihebohkan dengan, ya, dihebohkan dengan akun anonim, ya Bang Don ya, akun anonim yang mengupload audio atau suara dari seseorang yang mempersoalkan Bang Don setelah dana PEN ditarik Bang Don, mempersoalkan fee yang sudah diberikan kepada bupati ya, dan melalui orang dalamnya, dan dia akhirnya tidak mendapatkan, dan uang yang diberikan kepada bupati dan orang yang terdekatnya dalam bentuk fee ini yang dikatakan bahwa kalau ingin mendapatkan uang 100 juta harus setor 1 miliar, harus setor 100 juta. Ini orangnya yang di voice tersebut ya Bang. 10% ya. 10% ya. Lah, namun ternyata itu tidak terjadi. Bahkan ini ada yang mengeluh, saya mengeluarkan uang itu bukan uang mudah. Gitu loh. Itu bukan uang mudah tapi itu uang sulit. Saya sampai nyewakan namanya sawah, saya sampai gadekan namanya ini, saya sampai pinjam ke ini. Nah,
ada akun anonim yang mengupload video atau audio tersebut, Bang Don. Nah, di situ saya tertarik, Bang Don. Siapa sesungguhnya pemilik akun ini dan dari mana suara ini didapat? Betul nggak, Bang Don? Ya? Nah, jadi jujur pada waktu itu saya tidak tahu, Bang Don. Lah, tiba-tiba ini saya katakan, tiba-tiba saya ditelepon, Bang Don, oleh teman aktivis senior kita, Bang Don. Saya ditelepon, bahkan dikirimi beberapa voice yang asli, Bang Don, ya. Artinya yang bukan melalui video yang berupa audio. Saya dikirimi itu, ternyata informasi ini atau yang memiliki data ini adalah tokoh senior kita di wilayah barat, yaitu Mas Rudi Bagas, almarhum ya, Al-Fatihah untuk beliau. Ya. Jadi akhirnya saya berkomunikasi dengan Mas Rudi Bagas, saya ditelepon, Bang, ini gimana Bang, gini aja kita ketemu saja. Itu cikal bakalnya, Bang Don, ya, itu cikal bakalnya, gitu loh, Bang Don, ya. Lah, ketika ketemu, Rudi Bagas itu berkata begini, sesungguhnya Bang, ini saya sudah bicara, sudah beritahu kepada orang yang menjanjikan uang kepada Rudi Bagas. Kalau dia dapat data yang bagus, akan diberikan uang tersebut. Nah, ini sudah saya kesana, Bang, sudah saya tunjukkan, saya sudah pendidikan. Nah, saya tanyakan, katanya ini mau dilaporkan, gitu loh. Loh, dilaporkan apa belum? Belum, Bang, data ini aja belum diberikan dengan saya kok. Kenapa? Ternyata setelah saya datang ke rumahnya, saya diceramain doang, gitu loh. Loh, maksudnya gimana? Ya yang janji akan memberikan sorry ya, uang lelah lah ya, uang mencari itu atau penghargaan terhadap data tersebut, ya toh, dengan syarat bahwa yang melaporkan adalah dia. Tanda kutip, dia ya, bukan Rudi Bagas. Ibarat kata kalau nyanyian itu begini, Bang Don. Kalau lagu begini, Bang Don yang menciptakan lagu, tapi saya beli. Siapa pencipta di bawahnya? Saya. Nah, itu namanya sudah membeli hak ciptanya Bang Don. Nah, ini ternyata tidak dibeli, akhirnya dia kembali. Nah, disitulah Mas Rudi Bagas akhirnya menghubungi saya, Bang Don. Nah, gitu loh, Bang Don, ya. Akhirnya saya ada pertemuan dengan Mas Rudi Bagas di salah satu warung makan di Situbondo. Terus akhirnya ditunjukkan, jadi di situ ada alur, Bang Don. Suara ini awalnya Rudi Bagas dapat dari siapa, orang ini dari siapa, orang ini dari siapa, ya toh. Nah, ketika Mas Rudi Bagas itu bertanya pada saya, ini gimana Bang, rencananya itu bagaimana? Lah, Mas Rudi Bagas bilang bahwa sesungguhnya ini juga dimasukkan ke Kejati, Bang Don. Ya, ini biar tahu dulu. Tidak langsung ke KPK, tapi ke Kejati, gitu loh, Bang Don, ya. Udah paham, Bang Don? Oke, paham. Ya, sedikit dulu ya. Ini belum KPK loh ya. Sudah katanya dilaporkan. Ini menurut Mas Bagas sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Surabaya, tapi katanya belum ada respon, katanya Mas Rudi Bagas. Ada progres ya? Belum ada progres. Saya rokokan dulu, Bang Don. Karena ini akan masuk ke ledakan kan ya. Saya mau ngopi juga. Tapi sudah paham ya, alurnya sudah paham ya. Nah, jadi seperti itu, Bang Don. Ini bagian studionya kayaknya sudah clear punya. Tapi nggak apa-apa lah, kita harus semangat juga ya. Nah, kalau kita tidak banterkan bisa tertidur. Ada Mas Iwan di belakang audio ini semua, ada Mas Iwan yang menata semuanya, kawan. Jadi kalau misalnya ada gambar yang kurang enak, nanti Iwan yang kita salahkan saja begitu. Ini salah Argo Perek ini suara saya. Begitu, Bang Don. Jadi ketika ada komunikasi tersebut, Mas Rudi Bagas mengatakan bahwa yang dia punya itu adalah gitu ya, bahkan dengan foto-fotonya juga, dan itu sudah sampai ke Kejati. Katanya almarhum itu sudah disampaikan. Gitu kan. Lalu setelah apa namanya yang kata almarhum itu enggak
nggak ada progres dari Kejati, lalu apa kemudian rencana selanjutnya? Akhirnya saya tawarkan begini, saya kan tidak menawarkan membeli data itu Bang Don. Seperti yang dilakukan orang yang katanya Rudi Bagas menjanjikan kan ya. Saya tawarkan, terus maunya Mas Rudi Bagas bagaimana? Karena saya tidak suka Bang Don. Artinya ini upaya yang luar biasa dari Mas Rudi Bagas. Terus saya akan ngeklaim begitu saja, kan tidak mau saya Bang Don gitu loh. Ya. Jadi itu ceritanya Bang Don. Nah saya katakan, terus maunya, ya maunya saya gini deh. Gimana kalau ini kita laporkan ke KPK? Ya? Ya. Oke. Oh, bagus itu. Saya katakan seperti itu. Di ACC ya dengan namanya. Itu di ACC. Oke. Tapi kembali lagi Mas Rudi Bagas mengeluh lagi Bang Don. Nah, kenapa? Gitu loh. Kenapa? Aman ya? Mengeluh lagi. Saya sudah bolak-balik bang laporan tapi juga tidak ada tanggapan. Begitu katanya Mas Rudi Bagas gitu. Laporan ke KPK maksudnya. Laporan ke KPK, nya saya begini Bang Don. Mas Bagas, setiap institusi itu memiliki cara, gitu. Memiliki cara, teknik yang berbeda-beda. Kita menulis pengaduan ke Polres, berbeda menulis ke pengaduan kepada kejaksaan. Berbeda menulis pengaduan kepada ombudsman, ya toh? Ya. Sama ketika kita dulu pertama belajar mengadu kepada Bawaslu, saya pikir Bawaslu akan bertindak seperti Polres. Kalau Polres, kejaksaan ini kan berupaya dan berusaha untuk mencari sendiri bukti-bukti yang dibutuhkan. Yang penting adalah itu berbentuk pengaduan. Ternyata Bawaslu berbeda. Apa bukti-bukti itu kita yang nyiapkan kan? Ya. Nah itu perbedaannya. Saya bilang begitu. Demikian pula KPK, Bang. Gitu. Ya. Dia bertanya, Bang. Pada waktu itu saya mau ngomong kepadanya ya, Bang. Kalau saya sampai punya uang Bang, saya akan berangkat sendiri ke Jakarta. Artinya nangkos ronyong ke Rudi Bagas gitu. Ke Mas Rudi Bagas. Saya diminta untuk itu. Saya katakan, Bang, sampean meskipun ke Jakarta pun Bang, ke Gedung Merah Putih, kalau sampean salah dalam menerapkan pengaduan sampean, Bang, sampean juga tidak akan bisa ditanggapi. Kenapa? Bukan berarti KPK juga mau menanggapi pengaduan masyarakat Bang Don, tapi tumpukan ribuan pengaduan itu masuk ke KPK, sehingga KPK itu menyortir mana yang sekiranya ada skala prioritas, mana syarat formil atau minimal bukti-bukti petunjuk yang sudah ada Bang Don, gitu loh. Akhirnya saya bilang kepada Mas Bagas, saya bisa bantu Mas. Ya lah ini makanya tadi saya katakan saya bukan pelapornya Bang Don. Saya bisa bantu. Oh, kalau gitu gini aja dah Bang. Sampean aja yang laporan. Oh enggak. Garda Sakera aja yang laporan dah Bang. Mungkin bisa didengarkan. Enggak perlu. Sampean sendiri akan bisa. Saya katakan seperti itu karena sampean yang dapat ini. Saya bisa bantu Mas Bagas. Gitu loh. Akhirnya saya cerita bahwa sesungguhnya di Situbondo ini sebagian orang kan banyak yang tidak tahu bahwa dulu ya. Dulu Badan Pengurus Harian Garda Sakera itu adalah orangnya KPK yang disekolahkan, yang mendapatkan ilmu atau cara-cara untuk memberikan pengaduan yang sekiranya itu bisa dan ditindaklanjuti oleh KPK. Ya. Dari 2000 orang yang melamar, alhamdulillah kita terpilih Situbondo salah satu dari anggota Garda Sakera yang kebetulan Badan Pengurus Harian itu diterima. Dari 2000 orang yang mendaftar itu diterima 400-an, 200 ya, 200 orang. Seluruh Jawa Timur. Itu Jawa Timur Bang. Iya. Seluruh Jawa Timur yang diterima itu 200-an dan ini dibantu oleh Kesbangpol. Ya. Kesbangpol dulu tapi gitu loh. Itu Bukan yang sekarang ya. Bukan yang sekarang gitu loh. Yaitu Bendahara Umum Garda Sakera. Oke. Pada waktu itu yang kebetulan Bendahara Umum Garda Sakera itu adalah istri saya. Dan itu saya bersama dengan Bang Don yang ngantarkan ke Malang. Di hotel apa Bang Don? Hotel Ibis. Nah, jadi nyonya saya disekolahkan di sana, di karantina di sana selama 3 hari. 3 hari.
Dan saya dengan Bang Don berpelesir sampai keliru masuk ke hotel yang mayoritas betul. Nah ini akan punya kembali kenangannya Bang Don. Betul. Kita Jadi, punya cerita waktu ya, itu. saya bangga bahwa nyonya saya Bendung Garda Sakera Lupi ini ditunjuk oleh negara mewakili Kabupaten Situbondo untuk menjadi underbow-nya untuk bisa memberikan input kepada KPK terkait dengan penyelenggara negara di situ Bondo. Saya ngomong kepada Mas Bagas pada waktu itu, gitu. Ya, Lalu dia ngomong bahwa ini akhirnya saya tunjukkan dokumen-dokumennya juga. Lalu gimana Bang? Tetap menggunakan nama sampean, tapi akan saya gunakan akun email nyonya saya. Karena ternyata, ya bukan ternyata, saya tahu ya Bang Don ya, orang yang terpilih itu Bang Don itu diberikan jalur budian, jalur khusus ya. jalur khusus budian ya, yang tidak sama dengan yang di depan melalui aplikasi khusus Bang Don. Atau kalau boleh saya katakan jalur cepat mungkin. Ya jalur cepat artinya begini Bang Don. Ada laporan yang dari umum, ini kan nyurtir KPK Bang Don. Ya. Tapi ada laporan dari tim khusus ya. Intel ini kan laporannya khusus. Ya. Nah itu kan nggak usah kita masuk lagi kepada ranah terkait dengan syarat formil kayak apa yang sudah terjadi kayak apa dan yang lain. Ya. Lain. Artinya itu yang diprioritaskan lebih dulu, kecuali dari tim yang terbentuk di bawah underbow-nya KPK ini Bang Don itu tidak ada masuk, tapi kan nggak mungkin Bang Don gitu. Karena setiap Jawa provinsi aja Jawa Timur saja tahun itu kita ada 200 orang Bang Don ya. Saya lihat juga kalau dari wajah-wajahnya itu ya. Ada yang dari Malang, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari aktivis HAM, ada yang dari aktivis perempuan. Betul. Itu banyak. Nah, alhamdulillah Garda Sakera terpilih di dalamnya, bangga saya Bang Don. Ya. Meskipun kemarin saya diberi Bang Don ini gitu loh, biasa nyonya akhirnya dari Bang Don. Jadi itu Bang Don. Akhirnya tersepakati, saya katakan saya butuh ini dilengkapi oleh Kang Bagas. Gitu loh, dilengkapi oleh Kang Bagas. Jadi setelah ada, saya upload langsung di jalur itu, di jalur khusus tersebut. Sayang Kang Bagas mendahului kita. Kalau tidak mendahului kita, ini Kang Bagas yang jasa Kang Bagas. Jadi pertanyaannya terjawab sudah kan? Ya. Siapa pelapor dari kegiatan ini? Bukan Bang Ipul, apalagi orang-orang lain. Ya. Tapi yang bekerja, gitu. Iya. Pelapor dulu. Iya. Pelapor dulu. Sepakat saya. Sekali lagi saya luruskan, masyarakat Situbondo gak usah nuduh-nuduh orang lain. Nuduh ya beri ngaku ya, bukan ngaku ya, nuduh-nuduh orang lain gitu loh. Jadi sekali lagi saya tegaskan, apalagi sampai nuduh calon bupati Situbondo Mas Rio Ida gitu loh. Ya loh. Ya. Pelapornya kasus ini bukan Bang Ipul, apalagi orang lain. Ya toh? Ya. Yang melaporkan kasus ini atas nama Rudi Bagas. LSM apa dulu ya Pak? Lupa LSM. Saya lupa LSM-nya dulu ya. Iya. Jadi sayangnya Mas Rudi Bagas cepat mendahului kita. Akhirnya Bang Don, saya ketempuan Bang Ipul. Tempuannya itu gimana Pak? Karena setelah itu data diterima, jadi di KPK itu begini Bang Don, ini laporan biasa ya, artinya laporan pengaduan biasa, makanya ini nanti ada hubungan dengan penangkapannya Bang Don ya. Ketika pengaduan itu masuk, itu ada namanya penelitian Bang Don. Ada namanya penelitian. Loh Bang, kenapa kok baru 2000 penelitiannya lama? Bukan karena KPK tidak mampu, tapi KPK ini terbatas orangnya, pengaduannya banyak dan ada skala prioritas gitu loh Bang Don. Nah namanya ketika masuk di dalam penelitian tersebut, KPK banyak Bang Don itu kekurangan data.
bayangkan Mas Rudi sudah tidak ada. Ya, ya. Nah, ini kan keterbuan sama Bang gitu loh. Akhirnya karena ini berhubungan, terus pertanyaannya begini, Bang, ini apa sih kasusnya kan gitu ya? Ya, ya. Yang dilaporkan ini apa sih? Seperti dalam berita suara yang tersebar bahwa ini terkait dengan gratifikasi, Bang. Gratifikasi dana pemulihan ekonomi nasional berupa permintaan fee kepada orang-orang untuk mendapatkan proyek yang 10% tersebut, gitu ya Bang Don ya. Nah, akhirnya Bang Don, data yang saya miliki terkait dengan PEN itu juga saya upload untuk mengurangi, untuk menambah Bang Don kekurangan yang ada di KPK. Jadi email itu terus aktif Bang Don. Nah, pertanyaannya begini Bang Don. Ini yang masyarakat tidak tahu. Nah inilah fungsinya kalau kita paham terhadap sistem ya Bang Don. Ya. Bang, kenapa kok nggak dirame-ramein? Kan biasanya Garda Sakera ngeramein kalau setiap ada giat. Ya, iya kan? Jadi gini, saya terus terang aja ini penyampaian dari istri saya, bukan dari saya. Istri saya karena yang dididik oleh 3 hari 3 malam di karantina oleh KPK bukan saya tapi istri saya. Nah di sana disebutkan bahwa KPK tidak suka keramaian, KPK tidak suka kebisu, gitu. Meskipun ini sudah A1, ya Bang Don ya. Meskipun ini sudah A1, tapi kemudian digembar-gemborkan oleh orang. Dan itu sama Bang Don, misalnya begini, saya membawa data A, tiba-tiba digemborkan di Facebook di mana menunjukkan data A, maka KPK tidak akan berjalan Bang Don. Nah, itu KPK Bang Don. Tidak boleh dibisikkan, harus senyap agar supaya nantinya KPK tidak dipakai namanya untuk kepentingan orang per orang. Cok gara-gara saya, akhirnya apa? Orang akan berpikir, wah ternyata ditindaklanjuti, kan begitu ya Bang Don ya? Cok gara-gara saya, nah itu akhirnya tidak akan pernah ditindaklanjuti oleh KPK. Itulah kenapa Bang Ipul Garda Sakera tidak memblow up ini, tidak meramaikan ini, tapi kita terus berkomunikasi dengan KPK. Tapi pelapornya tetap Mas Bagas, gitu, Mas Budi Bagas. Kita tetap akan menginput semuanya persoalan-persoalan yang terjadi. Sudah clear ya? Oke. Siapa pelapornya? Sekali lagi saya tegaskan itu Mas Budi Bagas melalui email yang kami miliki, link khusus yang kami miliki. Begitu Bang Don? Oke. Siap Pak. Jadi itu ya pemirsa ya. Jadi kalau kita bertanya siapa sesungguhnya yang melapor kali ini, yaitu tadi sudah dijelaskan, yaitu Mas Rudi Bagas almarhum ya. Tapi kalau boleh saya mengatakan, yang melaporkan Mas Rudi Bagas, tapi yang bekerja ini Bang Ipul. Kalau saya membantu, membantu ya. Oh, keliru ya kalau yang bekerja ya. Nanti ada yang protes. Saya membantu. Jadi gini, prosesnya begini Bang. Mas Rudi Bagas sebagai penyuplai data dan pelapor, saya membantu memperbaiki susunan kata-kata dan kalimatnya. Kunci kamarnya saya pinjam ke nyonya. Karena yang betul. Mohon maaf ya, ganggu ya karena saya punya ingu-ingu burung gitu loh, untuk nano stres saya ngasih batang burung. Saya ulang, pelapornya Mas Rudi Bagas beserta dengan data-data awalnya, saya membantu membuat strukturat kata-katanya, kalimatnya, pengaduannya, dan beberapa hal yang harus saya lengkapi dari analisa saya. Kunci kamarnya saya pinjam kuncinya nyonya, yang karena yang memiliki kunci itu bukan yang di luar, yang disekolahkan Bang. Ya, aku mau artinya pengennya sih pakai aku aja, tapi tidak boleh. Jadi tetap seperti itu kan. Ya, nanti aku diprotes lagi. Jadi seperti itu Pak. Ya, biar publik menilai sendiri lah sudah kan. Dan serahkan ke publik tuh kalau soal itu. Jadi begitu Bang. Ya, oke. Nah, itu ceritanya kan Bang ya. Mudah-mudahan tidak ada polemik lagi lah kali. Tapi kalau masih ada yang mau ngaku-ngaku ya silakan. Pada masalah itu.
Artinya yang penting kita satu tujuan, sama-sama tidak suka dengan namanya korupsi. Ya, saya tidak ada masalah. Iya, ya. Oke, jadi itu ya pemirsa ya cerita dari Bang Ipul sesungguhnya, dan ini menjawab juga sesungguhnya siapa awal mula yang kemudian melaporkan kasus ini terhadap KPK. Nah, oh ya, sebentar. Ada sebuah risiko lain, Bang. Ada sebuah risikonya, ini penuh risiko soalnya kalau seperti film itu Mission Impossible ya. Iya. Apa itu, Pak? Ya risiko akhirnya nomor saya sempat disadap juga. Oh, pada waktu itu ya? Iya, ketika kita menyerahkan nomor-nomor beberapa pejabat yang saya curigai di situ Bondo karena KPK pasti minta nomor-nomor tersebut, Bang. Iya. Nomor saya juga sempat tersadap. Mungkin Bang Don atau teman-teman pemakar atau orang-orang yang sempat menghubungi saya ini pernah aneh gitu ya. Iya. Saya pernah merasakan itu waktu nelpon Bang Ipul itu. Nah, seperti ada yang kresek-kresek, jadi gak jernih gitu. Gak jernih, bahkan ada juga suara mesin kadang-kadang, dan yang paling nampak itu jeda beberapa detik itu ya Bang, masih keluar tang Ya. pasti keluar itu. Khawatirkan karena saya punya data ini, akhirnya saya bisa jual beli ya. Mungkin Mas Bagus juga seperti itu, saya juga tidak tahu gitu ya, seperti itu. Ya. Oke, lanjut Bang. Ya. Oke pemirsa ya, jadi saya sampaikan sekali lagi itu kronologis dan menjawab dari pertanyaan beberapa pemirsa ya. Sesungguhnya siapa ini yang melaporkan kasus ini terhadap KPK ya. Lalu pertanyaan begini Bang, nah ini kan sudah BK ini saat ini kan sudah menjadi tersangka, ya kan? Sudah ada penetapan tersangka dan ini rilis resmi dari KPK. Nah, lalu tetapi ini juga masih menjadi pertanyaan beberapa orang ya kemudian yang itu mengatakan masih ada yang mengatakan loh, kalau KPK tersangka ini kalau BK ini sudah tersangka ini kan seharusnya sudah dihukum, sudah ditahan ya kan, dan seharusnya sudah tidak bisa maju lagi di pilkada, tapi faktanya masih bisa mendaftar gitu loh Bang. Nah, sekaligus saya juga mau tanya dari kejadian ini Bang, nah nasib BK di 2024 ini seperti apa? Jadi langsung ya, kita masuk kepada tema ya. Tidak menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan ini muncul itu kan karena dihembuskan oleh orang-orang tertentu Bang, yang berusaha untuk mengaburkan dan memodohi masyarakat. Makanya sebagai masyarakat jangan mudah dibodohi. Jadi begini, saya bicara terkait dengan KPK-nya dulu. Ya. Di KPK itu ada dua cara Bang Tom, yaitu dalam mengungkap namanya kasus tindak pidana korupsi. Yang pertama ini OTT Bang, atau saya balik dulu. Yang pertama adalah penyelidikan umum, yang kedua adalah OTT. Nah untuk kasusnya Bung Karna ini, karena ini melalui laporan biasa, ya, yaitu dari Mas Rudi Bagas, ini masuk ke dalam penyelidikan umum Bang. Oke ya, masuk dalam penyelidikan umum. Ini bukan OTT, ya namanya. Nah dalam penyelidikan umum itu prosesnya panjang Bang, bertahunan prosesnya itu, karena KPK adalah lembaga yang memang cukup hati-hati dalam hal ini, memang cukup lama, apalagi ada list ya bangunnya mana kira-kira daerah mana yang harus disentuh. Ini apalagi kemarin kita tahu banyak sekali menteri-menteri yang terkena suatu tindakan korupsi, jadi ini akhirnya mundur lagi Bang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sudah saya jelaskan bahwa KPK sudah rilis bahwa membenarkan adanya dua tersangka di Situbondo. Nah, tapi sekarang juga keluar lagi berita lagi bahwa tidak menyebutkan katanya. Padahal ini ada yang sudah rilis yang gunakan audio visual bagaimana Mas Tessa itu memberitahukan, tapi dirombak lagi, dibuat lagi kebingungan. Jadi yang saya pastikan yang pertama, apakah Bung Karna ini tersangka? Ya.
Bung Karno sudah tersangka. Oke. Ya. Ya. Pertanyaannya, kenapa kenapa BK tidak ditangkap oleh KPK seperti yang selama ini didengar di TV-TV? Ya. Ya, bahwa yang KPK itu memiliki kewajiban untuk menangkap ketika kasus tersebut adalah OTT, operasi tangkap tangan. Makanya ada bahasa tangkap tangan. Ketika ada bahasa tangkap tangan, maka beberapa prosedur yang harus dilalui di dalam hal penyidikan, Bang Don, itu tidak dipakai, Bang Don. Ya. Gitu loh ya. Ini kalau tangkap tangan. Jadi ini menjadi kewajiban. Nah, tapi kalau sudah namanya tangkap tangan, Bang Don, maka KPK wajib hukumnya itu menangkap. Tapi karena tadi sudah saya jelaskan panjang lebar bahwa KPK dalam kasus ini adalah BK ini melalui prosedur umum, Bang Don. Ya. BK itu ditangkap atau tidak itu bukan menjadi kewajiban KPK, tapi menjadi hak KPK. Begitu, Bang Don. Ya. Artinya tidak semua kasus yang berjalan secara umum itu KPK akan melakukan penangkapan. Hak Bang Don. Ya. Dalam hak itu KPK itu banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika dia menangkap orang. Misalnya, ya, takut melarikan diri, takut membuang alat bukti, dan yang lain-lain. Nah, ini KPK akan menggunakan haknya, Bang Don. Artinya ini ditangkap dan ditahan. Oke. Nah, jadi di sana, Bang Don, ya, kita berbicara di sini dulu lah sebelum nanti 2024 bagaimana ya. Di sini, Bang Don. Ya. Lah, yang aneh lagi adalah ketika hebohnya informasi KPK ditangkap, ini kan tidak ada media pembela BK yang keluar, Bang Don. Ya. Diem, mati alam, begini. Terus sekarang ini keluar berita yang itu mengatakan Bima, saya ini hanya fitnah, hanya ini buktinya BK sekarang ini sedang meriksa kesehatan, betul nggak? Ya. Sedang meriksa kesehatan. Ya, ada berita-berita lokal gitu ya, berita-berita lokal itu yang mengangkat hal tersebut, ya, Bang Don ya. Ya. Ini perlu dijawab nggak, Bang Don ya? Perlu dong, Pak. Perlu ada pelurusan nggak ini? Perlu. Saya tuh jujur aja ya, Bang Don ya. Saya tuh apa ya? Makanya saya buat status jangan benci orangnya. Saya berempati, Bang Don, dalam hal ini saya berempati ya, bagaimana bingungnya BK, keluarganya. BK nangis, keluarganya nangis. Saya bingung juga, tapi persoalannya juga kenapa sih orang-orang tertentu ini kok menambah beban Bapak gitu. Yang katanya dia menjadi pembela Bapak, tapi justru menjadi beban Bapak gitu. Beban Bung Karno, Bang Don. Karena yang pasti ada feedback dari lawan gitu loh, Bang Don. Rame lah di situ cengkar akhirnya ya terus hidup kan? Iya, betul. Sampai sekarang gitu. Lah, di sisi yang lain ketika dua kubu bertentangan ini, siapa yang dirugikan terkait informasi tersebut? Masyarakat menjadi bingung. Nah, ketika masyarakat bingung, dipaksalah Bang Ipul untuk berbicara. Itu, Bang Don. Karena saya kan udah diam. Iya. Bahkan ada sebuah status yang sempat menyentil saya, mana Bang Ipul kok sudah terap, apa sudah dapat passion? Waduh, saya itu sedih gitu loh, Bang. Karena saya merasakan juga bagaimana kesedihannya BK gitu. Gak usah gitu lah, maling nyata aja, maling ayam aja kalau ketahuan nangis kok gitu. Malah ini KPK yang menangani ya, bukan lagi dikenal di kampung, saya Indonesia, Bang Don gitu. Nah itu, Bang Don, nah itu saya berusaha untuk meredam, bahkan saya coba buat status uang untuk guyonan gitu loh ya. Itu kan tujuan saya kan agar supaya udahlah, ayolah kita harus jaga perasaannya Bung Karno gitu dengan keluarganya. Pendukungnya malah menghidupkan kembali. Akhirnya malam ini saya harus meluruskan. Ya, betul, Bang Don ya. Oke. Begini, Bang Don. Pada waktu malam, pada waktu satu hari setelah kita melakukan demo, KPK yang semula sedang bertugas di Bondowoso, besoknya langsung ditugaskan lagi di situ Bondo. Nah, tapi begini, Bang Don, sebelum kita masuk ke sana, nanti biar tidak ada perdebatan lagi. Oh, berarti Mas Bagas yang melaporkan, iya ya? Ya.
Ya. Tapi kan nanti akan ada bantahan lagi. Oh, ada orang yang sebelum-sebelumnya sudah memberikan isu-isu, ya Bang Don ya. Ya, ya. Ada sebelumnya yang follow up seperti ini, seakan-akan dia tahu, dia tidak tahu. Tapi dia mendengar Bang Don. Kalau orang yang terbiasa ada di Jakarta itu pasti mendengar. Dengar, ya. Nah, jangankan gitulah, lawyer-lawyer kita yang di Jakarta pun pasti mendengar kasak kusuk karena punya orang. Tapi secara detail itu tidak ada Bang Don. Ya. Kita ambil contoh aja, saya percayai media SBI kalau tidak keliru ya. Media SBI itu kan mengatakan bahwa Narsum ini mengatakan bahwa BK itu ditetapkan tersangka tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus. Tanggal 6 Agustus 2024. Ya. Dari sini saja orang kalau itu paham dan teliti Bang Don, itu salah. Sprindik ya, sprindik yang diberikan oleh KPK Bang Don untuk memberikan kepada penyidik itu tanggal berapa Bang Don? Tanggal 6 Bang. Tanggal 6 Agustus 2024. Sprindik itu harus dikeluarkan dengan nama, nomor yang harus tertera dan itu ada di pusat Bang Don. Itu bukan surat keluar. Ya. Ya toh? Ya. Artinya pada tanggal 6 Agustus 2024 sprindik baru keluar. Ketika sprindik, apa sih sprindik itu Bang Don? Ya. Tanggal 6 ya Bang Don. Ya. Ini masih di Jakarta. Ini sprindik ini Bang Don. Ya. Sprindik itu surat perintah penyidikan. Itu baru berbicara terkait kasusnya Bang Don. Bahwa kasus yang dilaporkan oleh Rudi Bagas ini ada peristiwa pidananya sehingga naik ke penyidikan. Ya kan? Ya. Ya kan? Ya. Ini masih keluar sprindik saja. Tidak Belum kan? ada giat. Ya. Jangankan penetapan tersangka, giat pun tidak ada. Karena apa? Karena belum ada sprint gas. Oh, sprint gas. Belum ada surat tugas. Nah, pertanyaannya surat tugas ada nggak Bang Don? Tahu nggak itu tanggal berapa? Di tanggal 14 Bang. Surat tugas? Ya. Surat tugas ya di tanggal 14 Agustus. Nah, di tanggal 14 Agustus itu Bang Don, itu surat tugas ya Bang Don ya. Ya. Kalau itu surat tugas Bang Don. Kalau yang ini sudah masuk di dalam penyitaan Bang Don. Oh gitu ya. Ya. Sebelumnya itu dalam surat sprindik tersebut ketika dia sudah buat itu ada biasanya jeda 1-2 hari itu akan keluar lagi Bang Don. Yaitu penugasan. Ya. Pada siapa saja sih sprindik itu akan diberikan, kepada penyidik siapa saja sih? Gitu loh Bang Don. Itu sprindik kedua gitu loh Bang Don ya. Penugasan yang di atas itu kepada penyidik siapa? Itu kalau nggak dulu 8 Agustus 2024. Itu saja Bang Don baru memberikan surat Bang Don. Ya, itu baru memberikan surat. Belum ditetapkan tersangka masih. Nah, dari tanggal 8 itulah baru ini masuk ke dalam penyidikan. Begitu Bang Don ya. Oke. Lah, karena saya berkomunikasi Bang Don, BK itu sesungguhnya sudah ditetapkan itu sekitar pertengahan Agustus. Pertengahan Bang ya. Bukan lekoran, bukan 20 ke atas, bukan belasan. Jadi pertengahan ini BK sudah ditetapkan Bang Don. Gitu Bang Don ya. Ya. Jadi Bung Karna ditetapkan menjadi tersangka itu tanggal tersebut, dan sebelum ditetapkan tersangka BK itu disidik lebih dulu. Jadi dalam penyidikan begini Pak, BAP pertama itu adalah BAP naik sidik. Nah ini BK diperiksa di Situbondo, di sebuah institusi di Situbondo, itu naik ke sidik. Lidik sudah tidak dipakai, itu naik ke sidik. Apakah ada tambahan atau sama dengan keterangan yang sebelumnya? Itu belum ditetapkan tersangka. Ketika sudah diambil keterangannya sebagai saksi di tingkat sidik, baru nanti keluarlah namanya, barang siapanya dicari. Nah, setelah sidik dilakukan di Situbondo, H+1 Bung Karna itu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Hasil dari sini dibawa ke Jakarta, hasilnya seperti apa di web bagian di Jakarta yang akan melakukan gelar layak atau tidaknya orang ini menjadi tersangka. Jadi ketika dia diambil keterangannya di tingkat sidik itu di Situbondo, dan Bung Karna mengetahui bahwa dia tersangka juga di Situbondo, menandatanganinya juga di Situbondo. Jadi Bung Karna itu tahu kalau dia tersangka. Ya, Oke. jadi di sana Bang Don.
Dari tanggal penetapan tersangka saja yang ditulis oleh SBI tersebut bahwa itu tersangka sudah tanggal 3, tanggal 6. Ya tidak tahu apa SBI yang salah atau bukan, saya juga tidak tahu. Saya hanya berbicara di sana bahwa Narsum ini memang tidak tahu apa-apa, tidak paham terhadap apa-apa, hanya dia di kotoe saja, dapat informasi dari sana. Bisik-bisik saja. Dan pertanyaannya adalah kenapa saya ke Bali? Itu salah satu kenapa saya ke Bali. Untuk menghindar lah dulu. Oke. Begitu pemirsa ya, hanya kita jadi karena sesungguhnya kita ke Bali, saya plan ke Bali itu nggak ada, karena rencana di bulan 12 kita akan adakan acara tersebut, tapi akhirnya saya putuskan ketika tanggal 13 malam saya ada tamu, langsung besok paginya saya berangkat. Wah, bahaya ini. Jadi seperti itu Bang Don. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa tidak ya? Artinya karena itu hak Bang Don, hak ya. Namun Bang Don, ketika KPK itu pada hari ada di Polres, terus ada di berseliweran di Situbondo, dan pada tanggal 27 kalau tidak keliru malamnya, hari Selasa malam atau 27 malam, itu heboh di Pendopo itu ada KPK. Heboh di Pendopo itu ada beberapa mobil yang katanya ada informasinya mau nangkap. Padahal enggak, bukan penangkapan Bang Don. Sekali lagi saya luruskan, bukan penangkapan pada waktu itu, tapi penggeledahan. Ya, penggeledahan yang itu akan dilanjut pemeriksaan BK sebagai tersangka. Ya, loh, kan beberapa hari sebelumnya sudah diperiksa, itu masih saksi di tingkat sidik. Tapi BK sebagai tersangka belum diperiksa Bang Don. Makanya pada waktu itu rencananya BK ini memang akan dibawa bersama-sama oleh penyidik ke Jakarta. Bersama-sama. Oke. Pada waktu itu ya. Oke ya. Biar ini masyarakat ini paham. Namun Bang Don, setiap orang yang diajak ini kan ada sebab. Saya ngajak Bang Don jalan-jalan. Kenapa saya ajak Bang Don? Ya karena Bang Don teman saya. Kenapa diajak KPK? Ya karena kamu tersangka. Iya toh? Tapi bukan penangkapan. Sekali lagi saya bukan penangkapan. Karena kooperatif ya. Gitu kan. Mau diajak bareng dengan rombongan. Namun saya mendapatkan informasi dari teman-teman KPK bahwa kenapa tidak bareng. Nah, BK menjamin BK tidak melarikan diri. Ya, BK menjamin tidak melarikan diri karena itu juga bukan penangkapan, Bang Don. Ini informasi yang saya dapat dari KPK ya, Bang Don ya. BK menjamin tidak melarikan diri. Namun BK akan berangkat sendiri ke Jakarta untuk diperiksa di KPK. Nah, tapi penyidik ini butuh kepastian Bang Don. Ya, butuh kepastian bahwa BK setelah ada reaksi dari pihak KPK ini butuh kepastian kan? Lah, di situ BK, apa jaminan BK tidak melarikan diri meskipun ini bukan penangkapan? Gitu. Maka keluarganya lah beserta dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat Situbondo yang menandatangani BK tidak melarikan diri, menjamin BK tidak melarikan diri, dan itu berhasil meyakinkan para orang KPK. Paham? Jadi pada waktu itu memang benar BK keluar dari pendopo, tapi bukan ditangkap. Dia aja ke tanda. Akhirnya Songkong kan gratis ya, kan? Enak. Kau sama dia. Tidak, begitu kan? Ya. Saya luruskan. Makanya di live mana Bang, apakah BK ditangkap? Saya belum dapat kepastian. Saya tidak mengatakan itu penangkapan. Ya, cek Bang Don. Padahal Bang Don, Bang Don. Biasanya Bang Don kan begitu. Iya. Ayo besok kita ke PWR, Polres. Kan anak saya tawarkan bareng atau tidak. Bang Don, enggak pembina. Saya mau berangkat sini. Sama dengan ini kasusnya. Ketemu di Polres. Nyampe enggak kamu di Polres? Nyampe. Nyampe, meskipun kamu tidak bersama dengan saya. Ya toh Iwan yang bersama nyampe juga. Bukan nyampe juga di sana. Nah,
menjadi kesimpang siuran lagi oleh dari orang-orang tertentu yang memang itu ingin mengaburkan. Siapa bilang BK itu dibawa ke KPK? Ya memang tidak. BK itu tidak kemana-mana. BK itu sekarang pemeriksaan kesehatan rutin di Malang, kan begitu katanya ya? Iya. Yuk kita berpikir, ya? Iya. Kejadian tanggal 27 Agustus 2024 sudah ada informasi bahwa BK sudah tidak di pendopo. Jam 8 malam katanya dia mau jalan-jalan kan begitu. Makanya saya buat status jalan-jalan kan begitu ya. Bukan ditangkap. Iya. Mau periksa diri ke terkait dengan Pilkada 2024 kan? Tes kesehatan. Tes medis ya. Tes kesehatan ya. Oke, tes kesehatan. Pertanyaan saya begini. Berita terkait dengan BK tes kesehatan itu tanggal berapa? Tanggal 30 kemarin. Ya, tes kesehatannya. 30. Ya. Bukan tanggal 28. Tanggal 30. Coba dulu. Tes kesehatan itu kemarin. Kontestasi 2024, apakah BK masih bisa mengikuti atau seperti apa, Pak? Seperti apa, Pak? Jadi begini, dalam aturan kita kan megang aturan ya Pak. Ya. Siapapun, setiap warga negara itu boleh dan berhak mencalonkan atau dicalonkan. Bahkan dalam status sebagai tersangka maupun terdakwa. Itu masih boleh mencalon. Jadi artinya tidak terganggu. Pencalonan itu tidak terganggu. Yang menjadi pembeda adalah Bandon itu masih boleh hak, menjadi hak, boleh mengundurkan diri. Ketika selesai mendaftar itu boleh mengundurkan diri Bandon ya. Enggak, karena sudah saya potong. Karena juga ada begini, Pak. Makanya ada yang mengatakan begini. Kok bisa kalau BK ini kalau BK ini tidak kalau BK ini tersangka, yang akan pemimpin daerah sekelas kades pun aja kalau tersangka sudah nggak bisa ikut. Ini Bang yang isu mereka salah ya. Makanya kan itu penyesatan masyarakat, penyesatan tentang regulasi Bandon bisa Bang, tetap bisa ya, kita tutup di bisa ya. Karena itu aturan, nggak bisa kita gunakan asumsi-asumsi gitu loh. Artinya masih bisa maju Bang ya? Masih bisa maju lah. Ini terkait dengan pengunduran Bandon ya. BK masih boleh bisa mengundurkan diri sebelum penetapan calon dari KPU. Kalau sudah penetapan calon dan mengundurkan diri, maka BK akan mendapatkan denda Bandon. Jadi seperti itu Bandon ya. Jadi masih bisa masyarakat Situbondo karena itu aturan. Bukan berarti dia bukan tersangka, dia sudah positif menjadi tersangka.
Ya. Artinya tersangkanya tetap melekat dan Tetap bisa melekat. mendaftar Ada dan hubungan. begitu Pak. Makanya hukum politik sama gerakan IMSAK hukum. Oke. Gitu loh. Kan begitu toh. Ya. 2000 pencalonan ya urusan lain, kita udah berkampanye kok. Ada kampanye di sana di IJA, kita ada termasuk kampanye. Ya. Bahkan saya tidak berpakaian, saya tetap berpakaian biasa gitu loh. Karena saya belum artinya begini kan. Jadi boleh tetap menjadi kontestasi dan itu bukan menggugurkan status tersangka. Ya. Oke, pertanyaan saya begini Pak. Yang agak menggigit lah pertanyaannya gitu loh. Ketika BK ini sudah menjadi tersangka, ya kan? Saya bicara nasib ini akhirnya. Nah kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu kita kalau melihat survei ini elektabilitas BK ini kan begitu tinggi. Nah, lalu pengaruh nggak akhirnya ketika sudah menjadi tersangka? Pak? Tergantung kecerdasan masyarakat. Nah bagaimana Bang Ipul melihatnya itu? Tergantung kecerdasan masyarakat. Bang Don misalnya, begini, sebelum masuk ke sana, Oke. seperti yang tadi saya katakan, status tersangka Bung Karno tidak terganggu. Artinya tetap tersangka. Ya. Dan ini akan berproses setelah tersangka akan menjadi Terdakwa. setelah terdakwa tervonis. Oke. Ini akan berproses. Kecuali Bang Don Barbeka memenangkan pra peradilan. Ya. Ya. Kalau itu menggunakan pra peradilan. Tapi pra peradilan itu yang menang tidak lebih dari 5% kasus yang ditangani oleh KPK. Tapi saya tidak underestimate lah, artinya saya katakan seperti itu. Ya. Kalau ternyata itu penetapan tersangkanya tidak sah, maka penetapan tersangka akan digugurkan. Tapi kasusnya tidak digugurkan karena pra peradilan ini hanya syarat formil. Ya. Gitu loh. KPK boleh mengeluarkan seprindik ulang. Seprindiknya aja. Jadi penyidikan yang salah mungkin suratnya tidak ada surat atau tidak ada penyitaan atau tidak ada apapun, hanya itu diperbaiki nanti naik lagi menjadi tersangka. Ya, itu perlu masyarakat juga tahu. Ya. Yang kedua meninggal dunia, maka itu gugur dari itu. Ya. Kalau dua hal ini tidak ada, atau mungkin presiden yang akan mengeluarkan haknya untuk dianggap bahwa ini adalah kasus yang membahayakan keamanan nasional, itu bisa. Contoh Bibit Baluyo dulu itu kan langsung presiden yang memerintah. Ya. Gitu. Itu boleh, karena itu diatur oleh undang-undang. Tapi kalau tidak tiga itu, maka pasti ini akan berurut dan berurut. Kan begitu Bang? Ya. Ya. Masalah lamanya saya tergantung dari KPK nanti. Masalah lamanya. Jadi artinya seperti itu. Terus yang dikhawatirkan apa? Ya, ketika ketika BK tetap maju Bang, gitu kan. Nah, ini kan Dan menang. Iya, betul. Dan menang. Oke. BK maju dan ternyata menang. Nah, ya. Ya tinggal lanjutannya bagaimana? BK itu tervonis apa? Ya. Apakah KPK akan tidur atau KPK akan dibubarkan? Kalau KPK dibubarkan ya nggak ada masalah. Tapi kalau KPK masih ada, ya berlanjut. Yang menang tetap sah secara undang-undang pemilu. Ya. Iya toh? Makanya saya katakan Pilkada 2024 ini sesungguhnya yang keluar 3 calon, bukan 2 calon. Ya. 3 calon. Kenapa gitu Pak? Nah sekarang yang keluar berapa calon? 2. Siapa saja? Rio berpasangan dengan Lutfi, lalu kemudian BK dengan pasangannya Nikoy. Saya katakan 3 kenapa? Iya. Ini ada yang ketiga, yaitu Nihoy sebagai bupati P1, wakil bupatinya kosong. Oke, iya. Dan itu yang terjadi nantinya. Oke. Paham nggak? Ya, Pak. Karena ketika BK ini nanti tervonis atau dia itu menjalani proses hukum,
diambil, ditangkap, ada yang diadili dan berponis misalnya dalam kurun waktu itu, tidak butuh ingkrah. Ya, ya, ya. Salah kalau begitu. Jadi tidak harus nunggu ingkrah. Tidak butuh nunggu. Ya, ya. Oke. Iya kan? Ya, ya. Tidak butuh nunggu ingkrah. Karena sesungguhnya bupati kalau sudah tersangka, bupati kalau sudah tersangka, itu aturannya ada untuk dia. Ya. Maka persiapkan, yang masyarakat tidak tahu kan ini, Bang. Betul. Jangan dianggap memilih BK, bukan. Kalau Nyoherani jelas ya, Ya. Nyoherani gandengannya dengan BK. Lah ini P2-nya belum jelas, P2-nya Nyoherani siapa? Oke. Coba sebagai penggantinya nanti Bang ya. Iya, karena ketika BK ini nanti harus turun dari bupati karena tersandung kasus korupsi di KPK, maka Nyoherani itu naik menjadi bupati. Kalau ini menang loh ya, Ya, ya. kalau ini menang ya, Nyoherani menjadi bupati, P2-nya bisa diisi oleh siapa saja dari partai pengusung. Ya, ya. Oke. Paham tidak? Paham, paham. Makanya 3 ini sekarang untuk pilkada 2024 bukan 2, 3. Ah, Yang satu cuma tidak ketahuan ini Nyoherani dengan siapa nanti gitu loh. ya. Dan yang berpotensi ini kira-kira siapa Bang? Ya sembarangan kalau nggak jadi. PAW-nya atau penggantinya Bandor itu sembarangan. Oke, oke. Jadi siaplah masyarakat Situbondo nanti mendapatkan pemimpin. Ini kan pemimpin ada 2, bupati, wakil bupati. Wakil bupatinya siap-siap saja kalau menang loh ya, saya Ya. katakan kalau menang. Ah, Jadi masyarakat di Situbondo ini mencari kepastian atau ketidakpastian. Itu terserah. Ya, ya. Kalau yang pasti siapa? Kalau yang pasti Rio. 2. Ya. Yang pasti itu Rio dengan Mbak Ulfi. Ulfi. Ya. Kedua Nyoherani. Nyoherani. Itu yang pasti. Oh, Yang pasti itu. oke. Kalau BK tidak pasti, apalagi calon P2-nya. Ini siapa? Masih mendebak-debak akhirnya. Kan? Untuk Pak Super Maling dan pusat bahaya Situbondo ini. Iya, iya. Karena P2 itu juga sesungguhnya punya power untuk melakukan sesuatu. Tahu usah P2 LSM Merah tak bisa Pak boleh wakil bupati tak. Ya. Paham? Paham, paham. Terserah masyarakat. Kalau saya sih tidak mempersoalkan hal tersebut. Yang jadi saya persoalkan adalah ketika Bung Karna menjadi bupati, Ya. terpilih lagi menjadi bupati, kemudian ditangkap, bersiaplah 5 tahun. Situbondo akan suram karena tidak akan ada program-program yang akan masuk di Situbondo. Program-program yang bukan masuk di dalam APBD, semua akan di-cut. Kita contohkan aja mana? Probolinggo. Habis itu. Artinya begini Bang, kalau boleh saya simpulkan, misal ini BK menang, lalu kemudian ini BK ditangkap, maka akhirnya tentu ini pengaruh terhadap masa depan Situbondo ya. Pengaruh terhadap masa depan perekonomian Situbondo. Perekonomian Situbondo ya. Kita pembangunan Situbondo ini kan banyak loh. Ya, ya. Banyak. Iya toh, cukai pajak itu kan tidak termasuk di dalamnya, Bang Don ya. Ya. Juga ada beberapa program yang langsung dari kementerian. Ya. Iya, Ya. banyak dari Menteri Sosial, kalau terkait dengan bantuan dari Menteri Pekerjaan Umum. Itu banyak, Bang Don. Ya. Tapi kalau bupatinya sudah pada waktu itu, maka ke belakang itu akan blacklist. Artinya tidak akan mendapatkan itu karena ada pertimbangan dan perhitungan ketika pemerintahan kabupaten pusat memberikan bantuan kepada daerahnya. Ya. Apalagi ini kembar. Bung Karno melakukan korupsi ketika Nyihoy menjadi wakil bupati, Ya. dan dia mencalonkan kembali ketika juga Bung Karno dengan Nyihoy Oh, lagi. ya. Apalagi kembar, semakin bubar kita, semakin suram kita gitu. Enggak, saya tidak berkampanye loh ya. Ya. Saya harus berbicara terkait dengan apa yang akan terjadi di Situbondo. Tinggal sekarang rakyat, Bang Don. Rakyat maunya apa? Rakyat maunya Situbondo ini makmur. Apa katanya Bung Karno itu? Maju tak gentar apa itu benar. Situbondo Berjaya, berjaya. gini langkan itu nggak akan terjadi itu. Nggak akan terjadi itu. Suram kita. Ya bukan suram artinya terus pada aren ada tetap gitu loh.
APBD tetap bisa jalan. Ya. Tapi yang pasti Bang Don, ketika hal-hal tersebut itu ada, kepala dinas tidak akan bisa berimprovisasi. Kenapa? Karena merasa diawasi, ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika hal itu ada, maka bersiaplah Silpa akan memimpin. Karena tidak ada inovasi apapun. Takut. Ya. Karena seorang pemimpin tidak boleh takut. Kepala dinas tidak boleh takut. Ngomongin takut dia. Ya, jujur. Tapi kan dia juga takut dong. Kenapa? Karena sistemnya tetap akan dirunut, akan digunakan, akan diturunkan seperti sistem Bung Karno memimpin 2020 hingga 2020. Sistemnya tetap sama. Orangnya sama. Ya, kan akan takut. Betul Pak? Tinggal masyarakat. Bagaimana masyarakat ini akan memilih calon yang beresiko atau yang tidak beresiko. Contoh pada di Bang Don saya kasih 2 mobil, suruh pilih Bang Don. Ya, yang satu Bang Don tahu ini loss rem, yang satu tidak loss rem. Bang Don pilih yang mana? Yang tidak loss dong itu. Jadi cerdas. Ya. Tapi kalau yang nggak mau loss rem, ya sudah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tinggal lurus saja karena itu. Ya, oke. Jadi artinya tetap menjadi calon, namun ketika nanti ini setelah menjabat atau bahkan mungkin bisa jadi Bang Don, bisa jadi sebelum coblosan juga ditangkap bisa. Ya, Karena sudah P21. Karena lumayan lama 2 tahun penelitian. Dan bukti-bukti yang sudah dihadirkan, informasi yang saya terima sudah. Tinggal sekarang juga kenapa kok belum ada? Ternyata dalam pengembangannya KPK menemukan bahwa penerimaan fee itu tidak hanya terjadi gratifikasi, tidak hanya terjadi terkait dengan dana PEN, tapi juga dana-dana yang lain. Ya, pengadaan barang dan jasa. Makanya kok bilang ngocak, soro asapora, kok soro bertobat, kok penambahi berjalak PEN oleh, batek tiap oleh kasih lainnya sudah. Saya mau ngomong apa? Yang penting saya sebagai masyarakat, sebagai anak sudah mengingatkan orang tuanya. Ya, yang sayang kepada bapak ya. Yang sayang kepada bapak, gitu loh.